Selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sari Batang Malabiriku dimanapun berada. Richard Ferdinand hadir kembali masih melanjutkan kebersamaan kita di Day Part 1 ya. Di program Mozaik Budaya, Pemuda dan Kearifan Lokal. Saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber kami ini by Zoom ya. Di sana ada A. Firiawan selaku mahasiswa Pasca Sarjana Linguistik Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, panggil kakak Richard aja deh ya. Nanti aku juga panggil kakak. Kakak siapa nih? Biasa dipanggil. Kakak Ferry, Kak. Kakak Bisa Kak Ferry. Ferry. Oke, kakak Ferry sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Iya, oke. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, nah sahabat budaya, sebagai pemuda penerus bangsa Indonesia, kearifan lokal ini menjadi perhatian untuk kita semua kita jaga dan juga lestarikan apalagi di zaman modern saat ini. Kakak Ferry Tabe, menurut tak sebagai pemuda, apa kearifan lokal Sulawesi Selatan yang paling relevan untuk dipelajari sekaligus diterapkan oleh generasi muda saat ini? Baik, Kak. Kearifan lokal itu berakar pada sistem nilai yang disebut pengadereng. Di dalamnya ada ade atau adat, ada bicara atau hukum, ada rapang, ada wari atau strata sosial, ada sara atau syariat. Nah, nilai-nilai ini mengajarkan kita hidup tertib, saling menghormati, dan berpegang pada prinsip siri na pese. Siri itu adalah harga diri dan pese itu adalah uh, empati yang mendalam terhadap sesama. Nah, di era modern ini bisa menjadi pedoman agar pemuda Bugis maupun Makassar, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, tetap teguh memegang prinsip tapi adaptif terhadap perubahan, Pak. Oke. Nah, bagaimana Ferry melihat sebagai peran pemuda atau teman-teman tak di Sulawesi Selatan saat ini dalam melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal? Sudah optimal kah? Ya Pak, banyak anak muda sekarang mulai aktif di komunitas budaya, membuat konten edukasi di media sosial, menggelar festival budaya seperti lomba-lomba berbahasa Bugis. Namun jika dibandingkan dengan luasnya wilayah dan kayanya tradisi Bugis, menurut saya jumlah ini belum cukup. Perlu gerakan yang kolektif, bukan hanya event musiman, supaya pelestarian budaya ini menjadi gaya hidup, Pak. Oke. Nah, dalam pandangan tak, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemuda Sulawesi Selatan dalam memahami nilai-nilai kearifan lokal? Kalau tantangannya itu, Pak, tantangannya ada pada gap generasi itu. Seperti bahasa Bugis Makassar, di banyak daerah itu mulai jarang dipakai di rumah. Nah, akibatnya ini seperti pepatah-pepatah Bugis, seperti contoh itu resopa na temangingi malomo na lete ipa masih dewata, itu apa ya, dia hanya hafal saja tanpa tahu makna di dalamnya. Selain itu, anak muda juga sering menganggap bahwa budaya itu kuno dan tidak relevan dengan dunia digital. Oke. Apakah ada kearifan lokal Sulawesi Selatan yang spesifik dan yang berhasil kita atau komunitas tak terapkan untuk memajukan kearifan lokal di era modern saat ini? Terkait dengan contoh kearifan lokal itu, Pak, saya ambil ya di Bugis saja ya, Pak. Salah satu contohnya itu yang berhasil seperti tradisi Matompang Ngarajang. Kan dulunya itu, Pak, hanya ritual adat. Sekarang dia jadi festival pariwisata yang melibatkan seperti anak muda, fotografer, UMKM, tetapi nilainya yang masih terjaga, tapi dikemas lebih menarik untuk generasi sekarang, Pak. Oke. Nah, menurut Ferry sendiri bagaimana cara efektif untuk menjembatani jurang antara tradisi kearifan lokal yang kuno di mata sebagian anak muda dengan kehidupan modern yang serba digital sekarang ini? Menjembatani tradisi kuno dengan era digital
Itu caranya dengan rebranding budaya ya Pak. Seperti kayak kisah epik Lagaligo bisa dikemas dalam bentuk webtoon, game ataupun film-film pendek. Nilai-nilai si Rina Pese ini bisa dibuat menjadi konten motivasi singkat di TikTok. Jadi anak muda itu belajar budaya tanpa merasa digurui. Oke. Nah, kemudian iya, Ferry jangan kemana-mana ya. Ya Kita Pak. akan lanjut saat lagi sahabat budaya, tetap bersama Richard Ferdinand di Perompak TRI Makassar. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa 2 pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa. Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya hitam. Saya putih. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku, sampai akhir hidupku. Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, Ferry masih di sana? Iya Pak, masih Pak. Oke, ya. Nah, kemudian bisa diceritakan kah contoh nyata dari inisiatif yang dipimpin oleh pemuda di Sulawesi Selatan yang fokusnya pada pelestarian kearifan lokal dan mereka akhirnya berhasil menarik perhatian generasi muda lainnya? Contohnya itu Pak, ada komunitas bicara budaya Bugis itu membuat kanal YouTube. Kanal YouTube yang berisi itu bahasa Bugis seperti cerita rakyat dan tutorial tarian-tarian tradisional. Editing modern dan gaya santai ini membuat anak muda lebih tertarik menonton, bahkan ikut mempraktikannya Pak. Oke. Lalu bagaimana peran teknologi seperti media sosial atau aplikasi dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kearifan lokal Sulawesi Selatan di kalangan pemuda, baik di tingkat lokal maupun sampai di nasional? Baik Pak, peran teknologi. Teknologi ini bisa menjadi jembatan emas. Kita bisa buat aplikasi seperti belajar bahasa Bugis, marketplace untuk menjual kain-kain sutra, kain tenun, dan kerajinan, ataupun bisa kita gunakan membuat sebagai peta digital
Maksudnya peta digital ini itu kan di Sulawesi Selatan banyak situs-situs budaya. Nah, peran teknologi ini bisa membuat kita membuat peta digital ini, Pak. Nah, Iya. media sosial juga bisa jadi panggung untuk memperkenalkan musik tradisional dan makanan tradisional, Pak. Nah, jika misalnya kita melihat nilai-nilai kearifan lokal seperti Sipaka Tahu, Sipaka Lebih atau Sipaka Inge, bagaimana nilai-nilai ini dapat relevan dalam konteks kepemimpinan pemuda saat ini? Ya, baik Pak. Relevansi Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipaka Inge dalam kepemimpinan. Sipaka Tahu artinya saling memanusiakan, mengajarkan pemimpin untuk menghargai semua orang. Sipaka Lebih artinya saling memuliakan, memberi dukungan agar orang lain itu dapat berkembang. Selanjutnya, Sipaka Inge artinya saling mengingatkan untuk kebaikan. Nilai ini membuat kepemimpinan anak muda khususnya di Sulawesi Selatan lebih bermartabat. Oke. Nah, kemudian bagaimana peran pemerintah daerah atau lembaga pendidikan yang menurut Ferry sendiri ini masih perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya pemuda dalam melestarikan kearifan lokal? Baik Pak, pemerintah maupun sekolah bisa mengintegrasikan kearifan lokal ke kurikulum dengan metode yang kreatif seperti belajar sejarah langsung ke situs budaya atau membuat lomba konten digital bertema Bugis, khususnya itu dukungan dana dan promosi untuk festival budaya yang juga sangat penting. Oke, ini sebelum lanjut ini Deveri. Kalau Deveri melihat sampai saat ini dengan pengalaman, apakah Sudahkah ditunjang lewat dana misalnya atau wadah misalnya untuk kegiatan budaya kita? Iya Pak, sudah. Kebetulan itu tahun lalu saya ikut program kampus mengajar di mana siswa SMP dan SMA ini untuk wadah dan dananya itu disiapkan Pak. Seperti ada program dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan itu program FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pak. Kampus mengajar, boleh cerita sedikit ini? Jadi kampus mengajar itu Pak program Kemendikbud. Kampus mengajar itu kita mahasiswa terjun dan berdampak langsung di sekolah-sekolah Pak. Oke. Terkhusus untuk sekolah SD, SMP, dan SMK. Apa saja yang diajarkan di situ? Kan Ferry Pak background-nya itu sastra daerah. Tentu mengajarkan aksara lontara, tapi tidak menutup kemungkinan kami juga belajar disiplin ilmu lain, Pak. Bagaimana antusiasme siswa pada saat Ferry dan teman-teman masuk dengan background daerah? Antusias siswa itu baik Pak, karena kami mengajar itu dengan metode kinestetik, di mana metode itu kami belajar sambil bermain. Nah, itu dia. Metode-metode seperti ini yang memang harus digaungkan ya. Sehingga belajar itu kan bukan sesuatu yang menakutkan tapi fun. Santai gitu ya, Ferry ya. Iya, Pak. Nah, kemudian di tengah arus globalisasi, bagaimana Ferry bisa memastikan, maksudnya kita bisa memastikan kearifan lokal ini dia tidak hanya menjadi sebuah pajangan, tetapi akhirnya dia bisa menjadi benar-benar menjadi panduan hidup bagi pemuda di Sulawesi Selatan. Memastikan kearifan lokal jadi panduan hidup ya Pak. Kuncinya itu internalisasi nilai, bukan hanya perayaan simbolik, sirine napase Sipaka Tahu dan pengadereng itu harus dipraktikkan dalam perilaku sehari-hari, dalam cara kita berbicara, dalam cara kita mengambil keputusan dan memperlakukan orang lain. Oke. Nah, tadi Ferry udah sempat singgung ya mengenai Sipaka Tahu, Sipaka Lebih. Kita relay dulu rehat sejenak ya. Kita dengarkan lagu dulu sahabat budaya tentang Sipaka Tahu, Sipaka Lebih. Ferry, nanti setelah ini Kakak Richard kembali lagi ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya. Baik, Pak.
Masih bersama narasumber kita. Ya, Ferry masih ada ya? Iya masih ada Pak. Oke. Kita udah di sesi terakhir ya. Ya Pak. Nah, jika Ferry diberikan kesempatan untuk merancang atau program inovatif khusus untuk pemuda dan kearifan lokal, apa programmu? Program inovasi untuk pemuda itu saya membayangkan Pak, program digital heritage, platform untuk platform ini berisi tentang cerita rakyat, kamus bahasa Bugis ataupun Makassar yang interaktif, resep kuliner, toko-toko budaya. Nah, di sini anak muda yang menjadi kontributor Pak, kontributor konten dan mendapatkan pelatihan seperti pelatihan digital kreatif. Menurut Tak, apa pesan terpenting yang harus disampaikan kepada pemuda di Sulawesi Selatan agar mereka bangga dan peduli terhadap kearifan lokalnya sendiri? Pesan untuk pemuda di Sulawesi Selatan itu kita bukan hanya sebagai pewaris darah, tetapi juga kita sebagai pewaris jiwa. Sirena Pese adalah GPS moral kita. Kalau hilang, maka kita juga akan kehilangan arah. Mari kita rawat identitas ini sambil tetap membuka diri pada dunia. Apa harapan terbesar Tak untuk masa depan kearifan lokal Sulawesi Selatan, terutama dalam kaitannya dengan peran pemuda sebagai pewarisnya? Harapan saya terhadap kearifan lokal untuk masa depan, kearifan lokal menjadi fondasi moral generasi muda, bukan sekedar pelajaran budaya ataupun sejarah, tapi sumber inspirasi untuk kepemimpinan, inovasi, dan persatuan di masa depan, Pak. Oke. Kalau gitu apa harapan Tak? Tadi harapan sudah ya. Nah, Ya, kemudian apa saran yang praktis yang bisa diberikan kepada pemuda-pemuda atau teman-teman kita yang ingin memulai inisiatif pelestarian kearifan lokal, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana? Saran saya Pak, itu dimulai dari hal kecil. Ya. Gunakan bahasa ibu di rumah, kenalkan anak-anak pada lagu-lagu daerah, ikut kegiatan budaya di desa maupun di kampung, atau bantu promosi produk lokal di media sosial. Konsistensi kecil ini akan menghasilkan dampak yang besar. Apa harapan atau apa closing statement dari Ferry untuk topik kita hari ini, sekaligus menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 17 Agustus hari Minggu nanti? Di usia 80 tahun kemerdekaan, mari kita buktikan bahwa kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas menentukan jati diri. Kearifan lokal bukan hanya warisan masa lalu, melainkan sistem nilai yang membentuk peradaban. Jika generasi muda mampu menghidupkannya, kita bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga meneguhkan posisi bangsa di panggung dunia. Inilah makna kemerdekaan sejati, berakar pada budaya, berjiwa pada nilai, dan berbuah pada kemajuan. Oke. Sahabat budaya dimanapun berada. Oke, pemuda dan kearifan lokal ya, pagi hari ini bersama narasumber kita ada A. Firyawan selaku mahasiswa pasca sarjana linguistik Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Ferry, makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Iya, terima kasih banyak. Semoga nanti lain waktu di topik yang sama boleh hadir di studio ya supaya kita bisa lebih kenal lagi. Baik Pak. Iya, Ferry. Sukses selalu untuk semua harapan dan mimpi Tak. Amin. Iya. Sahabat budaya, terima kasih. Richard Ferdinand berakhir sampai di sini dan juga Kakak Eka, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.